Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema Al-Alim, Allah yang Maha Mengetahui Sesuatu. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Qarib, taqabbal minna ya Allah, innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahai yang maha mendengar, wahai yang maha menatap, wahai yang membulak balik setiap hati, jadikan majlis ini majlis yang Kau berkahi ya Allah. Bukakan hati yang masih tertutup, cahayai hati yang gelap, lembutkan hati yang keras membatu, sembuhkan hati yang berpenyakit, bahkan hidupkan hati-hati yang mati. Jadikan hati kami hati yang hakul yakin padamu ya Allah, hati yang selalu merasakan tatapanmu, hati yang yakin dengan segala janji dan jaminanmu. Wahai yang maha mendengar, kabulkan ya Allah. Innaka rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Hadirin, asma Allah yang kita coba kaji kali ini, Al-Alim, Allah yang maha mengetahui. Jelas suaranya ini? Ya, sebentar. Kenapa pakai sorban? Menghargai yang sudah menyiapkan sorban, supaya kebagian pahalanya, yang ngasih sorban sebagian pahalanya. Ya, alhamdulillah. Jangan ingin ya, karena kalau saudara suka bekal dikasihin, nggak ada lagi ya. Sabar. Rekan-rekan, bagaimana kalau ada di sebuah negara, rajanya ini berkuasa sekali dan menyebar intel sangat banyak, punya teknologi yang bisa merekam obrolan, bahkan mendeteksi tulisan, banyak CCTV dan menggunakan drone dan memberikan pengumuman, ngomong apapun pasti aku tahu. Tidak ada satupun obrolan dan tulisan kecuali pasti aku tahu. Dan siap yang membicara jelek akan diberikan balasan. Kira-kira rakyatnya bakal waspada tidak terhadap omongannya sendiri? Jawab hadirin. Bakal hati-hati? Sekarang juga di Indonesia haruslah banyak hati-hati nulis, karena salah-salah nulis bakal jadi masalah. Sepanjang itu adil, kehati-hatian yang menimbulkan kehati-hatian karena keadilan, bagus. Jadi ternyata kita itu bisa jaga diri kalau kita tahu ada yang mengawasi. Bahkan ceramah ini katanya diawasi oleh saudara-saudara ya. Yang mengawasi ceramah ini saudara yang nonton lewat media sosial, TV, mendengar lewat radio,
Tapi ada yang lebih dari itu. Bagaimana kalau ada intel yang kesini? Bagus. Lebih banyak intel yang mengawasi, saya lebih senang. Berarti mereka ngaji, ya. Boleh jadi pertolongan Allah. Bagaimana ada lagi yang mengawasi? Ada. Dialah Allah yang maha mengawasi segala-galanya. Saya akan bacakan ayat-ayat Quran yang ringkas-ringkas berkaitan dengan Al-Alim, Allah yang maha mengetahui. Karena kalau kita sudah yakin dengan ini saja, satu asma Allah ini, kita benar-benar menjadi orang yang sangat menjaga diri. Karena orang berbuat maksiat karena merasa bebas dari penglihatan Allah, dari pengetahuan Allah. Ada 150 tempat dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat Ar-Rum ayat 54, yakhluqu may yasha' wa huwal alimul qadir. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya. Wa huwal alimul qadir, dan dialah Allah yang maha mengetahui dan maha kuasa. Apapun yang ada di jagat semesta ini, Allah yang menciptakan, dan ada itu dengan kehendak Allah. Orang menghendaki sesuatu, tapi Allah tidak menghendaki, tidak terjadi. Allah menghendaki, ditolak oleh makhluk, tidak bisa terhalangi. Wa kafa billahi alima, dan cukuplah Allah mengetahui. An-Nisa 70 barusan. Dalam surat Al-Baqarah 181, innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah maha mendengar. Nih, ucapan ini sedang didengar oleh Allah, dan maha mengetahui. Mengetahui apa saja? Mengetahui segalanya. Mengetahui siapa yang sedang menyimak, mengetahui niat datang ke sini, mengetahui cicilan saudara, hutang, mengetahui yang sedang banyak masalah. Jangankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya aja sudah merasakan saudara-saudara banyak masalah yang. Kenapa? Karena saya juga sama. Surat yang ini surat Ghafir 7 ayat ini. Rabbana wasi'ata kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Rabb kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala-galanya, segala sesuatu. Innallaha bima ya'maluna muhita. Ali Imran 120, sesungguhnya Allah maha mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Inna Rabbi bima ta'maluna muhitu. Sesungguhnya pengetahuan Rabbku meliputi apa yang kamu kerjakan. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhitu. Muhitu, dan Allah maha meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi Allah tahu rahasia semuanya. Mau rapat di tempat terang, rapat gelap di tempat gelap, pasti Allah tahu. Tidak ada yang tersembunyi, semua rahasia, semua senjata rahasia, semua agen rahasia. Rahasia itu bagi kita, tidak ada yang rahasia bagi Allah. Semua bisikan rahasia, sampai tidak kedengeran sama yang dibisikinya, pasti Allah tahu. Tidak ada rahasia sama sekali, tidak ada yang tersembunyi. Semua yang berbohong Allah tahu. Kenapa dia jago bohong? Tidak ada jago bohong. Yang ada adalah Allah belum membuka. Kalau Allah membuka, terbukalah. Tidak ada jago, tidak ada hebat manusia ini, tidak ada yang ahli. Yang ada itu satu saja, karunia Allah, pertolongan Allah. Karena sejago-jagonya juga manusia tidak bisa menolak apa yang Allah kehendaki padanya. Jadi kalau kita berbohong dan orang lain tidak tahu kebohongan kita, bukan berarti kita jagoan. Allah pasti tahu kita sedang dusta, sedang bohong, dan pada waktunya Allah membuka, terbuka tanpa bisa dicegah siapapun. Mau pakai harta, teknologi, mau pakai
bala bantuan, mau pakai kekuasaan, tidak ada yang bisa mencegah apa yang Allah kehendaki. Makanya supaya nggak ketahuan bohong, bagaimana caranya? Kan? Jangan bohong, sederhana, kayak pusing gitu. Supaya nggak ketahuan bohong, ya jangan bohong. Saya sudah jujur, saya sudah benar-benar mengatakan apa adanya, tapi orang itu tidak percaya ke kita. Ya udah, nggak apa-apa. Orang tidak percaya ke kita, urusan dia. Urusan kita mah jadi orang benar. Allah tahu kita nggak bohong. Saya tidak bohong, tapi saya dianggap bohong. Gak apa-apa. Ini ujian. Istiqomah saja. Istighfar terus. Kenapa istighfar? Ya karena pasti banyak dosa. Saya nggak ngebohong yang ini, tapi mungkin yang lain ngebohong, ya. Nggak mungkin kita 100% tidak pernah bohong. Ada bohongnya lah. Terutama lagi nyebut ngobrolin diri sendiri, itu di upgrade itu. Banyaknya kalau orang sudah cerita diri, cerita keluarga, cerita pengalaman, cerita, pokoknya kalau berkaitan dengan diri, kecenderungannya ditambah-tambah. Dan Allah tahu kita lagi ngebohong. Gimana? Ini Muhammadau yang Mauritania itu. Mungkin pernah mendengar saudara, seorang Mauritania yang ya bersahaja sekolah di Jerman, kemudian sempat di Amerika, tiba-tiba ditangkap oleh polisi Mauritania, terus ternyata diekstradisi ke Jordan, dibawa ke Afgan, terus dibawa ke Guantanamo, 14 tahun di penjara tanpa dakwaan. Dan ada seorang penjaganya di sana yang merasa ini orang jujur, ya. Karena dia tetap konsisten. Saya tidak salah, Allah tahu, makanya dia tetap tidak mengakui karena memang tidak salah, ya. Dan akhirnya takdirnya dibebaskan, dan orang yang menjaganya itu sampai pergi dari Amerika. Tentara itu mendatangi ke Mauritania, saking takjub kepada apa nih yang membuat orang ini begitu tenang, padahal penyiksaannya berat, 14 tahun. Ya karena iman ternyata, keyakinan Allah Maha tahu dirinya tidak salah, Allah Maha tahu keadaan dirinya, dan Allah tidak pernah lepas dari hambanya. Hanya memang episodenya diuji begitu, dan ternyata sekarang sedunia tahu, termasuk saya jadi tahu, dan saya menyampaikan saudara juga jadi tahu. Seorang yang jauh diculik, dianiaya, kalau Allah mau buka, kebuka saja. Ya, yang mana yang rugi? Yang ditangkap tanpa salah atau yang menangkapnya? Mana yang rugi? Yang dicopet atau yang nyopet? Yang mana tuh hadirin? Jangan bikin saya emosi, ya. Mana yang rugi? Yang dicopet, yang nyopet? Nyo atau di? Kecopetan tetap saya juga rugi. Dicopet itu rugi, hadirin. Ruginya bukan rugi pada waktu kecopetannya, ruginya kalau tidak sabar. Karena bagi orang yang beriman, apapun keadaannya untung. Diberi nikmat dia bersyukur, fakana khairullah. Diberi cobaan dia bersabar, fakana khairullah. Jadi kalau ada yang seperti ini memang tidak adil, tapi tiap detiknya dihitung oleh Allah tuh. Penderitaannya jadi penggugur dosa, jadi pengangkat derajat, boleh jadi derajatnya jauh lebih tinggi dari kita ini yang hanya bisa gini-gini, ya. Tapi yang nyelakainnya itu sudah dapat sendirilah dari perbuatan buruknya. Tidak ada yang tidak disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana, ya Tuhan kami, innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Wahai Allah, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami lahirkan. Jadi apapun yang kita sembunyikan Allah tahu. Tidak hanya menyembunyikan barang, tapi juga menyembunyikan niat buruk, menyembunyikan kedengkian. Kita sebel ke orang, tahu, Allah tahu. Rabbana innaka, sesungguhnya Engkau ta'lamu, mengetahui, ma nukhfi wa ma nu'lin,
Wa ma yakhfa 'alallahi min syai'in fil ardi wala fis sama. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, apa yang ada di bumi maupun apa yang ada di langit. Surat Ibrahim ayat 38. Gak ada yang tersembunyi. Semuanya diketahui Allah. Dan Allah tahu semuanya, pikiran kita, hati kita, lirikan mata, niat dibalik lirikan mata. Surat Ghafir ayat 19, ya'lamu kha'inatal a'yun, dia mengetahui mata yang khianat, wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan di hati. Jadi misalkan nanti ya pulang dari sini nyebrang, ya tahu itu ya. Kayak guru ngajar, gimana anakku sekalian, itu tahu ngebidik mana. Atau Zoom, nah, sekarang lagi musim Zoom, cari yang rada herang-herang, pura-pura ngedengerin ceramah. Allah tahu itu. Allah tahu browsing apa aja, TikTok yang mana yang dilihat. Allah tahu YouTube, Allah tahu semuanya. Dan malaikat juga nyatet. Jangan nyebut malaikat ikut lihat, nyatet ya. Yang pacaran-pacaran Allah tahu. Jangan ragu-ragu jawabnya hadirin, mumpung pertanyaannya simpel. Yang pacaran Allah tahu. Aduh, saya ngebonceng si dia ke sini. Siapa si dia? Bapak saya. Oh, alhamdulillah. Gak bisa, gak ada tempat tersembunyi. Telepon-teleponan, bisik-bisik. Ada siapa? Ada Allah lah. Ah, kamu mah gak bisa diajak normal. Ini obrolan normal. Yang gak normal tuh yang gak ingat ke Allah. Ah, kalau ngobrolnya Allah terus mah ngeri buat saya. Gak jadi saya naksir kamu. Alhamdulillah. Ah, baru saja saya istiqoroh. Ya Allah, kalau orang ini cocok untuk dunia akhirat, saya bawa kebaikan, jodohkan. Kalau enggak, tampakkan. Baru juga doa, sekarang ditampakkan. Akang teh ngeres pikirannya. Neng, susah jodoh. Kang, omongan itu kembali ke yang masa katanya. Allah dengar itu omongan. Tidak ada satupun omongan yang tidak didengar, dan tidak ada satupun niat di balik omongan yang lepas dari pengetahuan Allah. Allah tahu lirikan mata. Kalau ada yang nanya kenapa ya sholat saya susah khusyuk, tuh lihat lirikannya apa aja yang dilihat di HP. Untung sekarang musim masker lebih aman ya kan. Ikhwan lihat akhwat juga kasep tuh pas gitu dosa akhwat. Cuman teh kasep ternyata manyun, pantas maskernya manyun. Sugan teh masker na wungkul manyun ternyata terdorong. Manyun juga ciptaan Allah. Jadi kalau kita yakin Allah Maha mengetahui, itu remnya pakem hadirin. Mau di tempat sendirian, mau di kamar sendirian, mau di tempat rame, Allah tahu semuanya. Dan bukan cuma kita yang diketahui Allah, yang lain juga. Misal ada orang yang mau nipu, Allah tahu. Yang mau nipu kita Allah tahu. Tahu semua niat, semua rencana, semua strategi siapapun, tidak ada yang tidak diketahui Allah. Jadi Allah tahu bukan cuman kita, bukan hanya pikiran, perasaan kita, juga syahwat, emosi, semua penyakit hati kita, keperluan kita, masalah kita, semuanya Allah tahu dengan sempurna, lebih tahu daripada kita sendiri. Enak sekali. Jadi kalau ada masalah tuh jangan ngasih tahu, ya Allah saya punya masalah. Masalah juga terjadi dengan izin Allah ya. Allah tahu nggak kawan-kawan punya hutang? Ini emosional gitu, tenang aja Pak. Tahu. Yang belum nikah, Allah tahu di antara kita. Tahu. Yang kunang-kunang, yang kesini niatnya pencarian, Allah tahu. Tahu. Tidak ada yang tidak diketahui. Makanya enaknya, makanya doanya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah, kabulkanlah dari kami, sesungguhnya Engkau antas samiul, maha mendengar dan maha mengetahui.
Latih terus hadirin, Allah Maha tahu pikiran saya, Allah Maha tahu isi hati saya, Allah tahu semua kebohongan saya, Allah tahu kebusukan hati saya, Allah menyaksikan semua maksiat saya, Allah tahu sholat saya seperti apa, Allah tahu kemunafikan saya, Allah tahu saya jarang ingat kepadanya, Allah tahu kita sering acting pura-pura baik di depan orang, padahal Allah tahu di belakang orang kita berbuat dosa maksiat. Allah tahu masalah kita, dan hanya Allah yang tahu solusi terbaiknya, dan hanya Allah yang bisa menolong. Kalau Allah nolong pasti beres, kalau Allah tidak nolong tidak akan pernah beres. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Bagi kita sulit, pelik, ya karena kita tidak tahu apa-apa. Tapi Allah tahu semuanya. Dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah bisa datangkan pertolongan dari tempat yang tidak terdeteksi sama sekali, tidak pernah terpikirkan. Dan mudah bagi Allah. Makanya yang yakin Allah Maha tahu, efeknya besar sekali. Dia tidak akan leluasa untuk melakukan maksiat karena dia merasa diketahui Allah. Dia juga puas dengan berbuat walaupun ada orang tidak lihat, karena tahu Allah tahu apa yang dia kerjakan. Orang tidak tahu tidak apa-apa, Allah tahu. Orang tidak lihat gak apa-apa, Allah pasti lihat. Orang tidak berterima kasih tidak apa-apa, itu urusan dia. Urusan kita, Allah tahu yang kita lakukan. Orang tidak menghargai kebaikan yang dilakukan, ya tidak apa-apa. Bukan urusan kita dihargai orang lain. Urusan kita, amal kita diterima Allah, dan kita bisa menghargai orang lain. Tidak perlu sibuk kita ingin dikagumi orang, mau apa. Kesibukan kita adalah Allah yang Maha tahu suka kepada kita. Karena Allah melihat kita berusaha bersungguh-sungguh memperbaiki diri dan berbuat yang baik. Kalau ada orang yang mau jahat ke kita, Allah tahu. Kita berlindung kepada Allah. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Tidak ada yang tidak diketahui Allah yang mau jahat ke kita. Allah tahu semuanya. Tidak ada yang tersembunyi. Kita berlindung kepada yang Maha tahu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi, dengan nama Allah yang dengan namanya tidak bisa membawa mudarat sesuatu. Ma'asmihi syai'un fil ard, yang ada di bumi, wala fis sama, maupun yang ada di langit. Semua langit bumi semuanya milik Allah. Wa huwas sami'ul alim, dan dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Mau sesuatu bingung milih yang A yang B, ya sudah, Allah yang paling tahu mana yang terbaik bagi kita. Ya Allah, pekerjaan ini bagus tidak buat saya, oh udah sholat sunnah 2 rakaat, ya Allah melihat nggak kita sholat? Allah melihat tidak kita sholat? Allah tahu nggak sholat kita tidak khusyuk? Tapi Allah juga menghargai kita mau sholat. Kalau Allah tidak suka sama kita, mungkin ya sambar petir ya beres. Tapi Allah lihat kita sujud, berwudu, sujud, ya Allah ini baik tidak? Kalau baik bagi dunia akhirat saya mudahkan. Mungkin tidak bisa bahasa Arab doanya, sesudah sholat doa, ya Allah baik tidak? Kau Maha tahu segalanya. Allah dengar semua, pakai bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Arab, semua bahasa diketahui Allah karena dia pemiliknya. Tapi tidak banyak orang yang meminta petunjuk Allah, benar? Tinggal doa dengan sungguh-sungguh dan yakin Allah tuh Maha dekat, Maha mendengar. Nanti gimana ya isyarat cocoknya? Allah tahu kemampuan kita memahami isyarat dari Allah. Apakah lewat mimpi? Belum tentu. Saya mimpi si dia pakai seragam SMP, enggak, kayaknya jodoh saya, nggak mungkin informasinya ke kanak-kanakan gitu.
nanti Allah buat kejadiannya cocok. Percayalah hadirin. Mau bisnis, lagi banyak musim tipu-tipuan, sholat sunnah tuh 2 rakaat. Ya Rob, Engkau tahu saya pensiunan, kurang paham bisnis. Banyak yang ketipu-ketipu tuh, salah satu penyebabnya pasti nggak istiqoroh. Bagaimana kalau milih jodoh? Sama istiqoroh. Ya istiqoroh tuh kalau banyak calonnya, ini nggak ada sama sekali. Kalau gitu bukan istiqoroh, minta namanya ya, minta calon. Kan Allah Maha tahu. Kenapa kita harus doa? Justru doa itu bukan ngasih tahu Allah, doa itu untuk meyakinkan kita itu hamba. Jadi kita makin sadar, saya itu hamba, tidak tahu apa-apa. Allah yang Maha tahu, saya tidak punya apa-apa, semuanya milik Allah. Saya itu lemah, Allah yang Maha kuasa. Inti dari doa itu adalah membuat kita benar-benar masuk dalam posisi sebagai hamba dan meminta kepada Allah, Tuhan semesta alam ini. Itu yang paling penting dari doa. Dan nggak banyak doa juga, beres-beres saja. Ya, saudara minta kedip nggak? Jawab. Coba kalau kita harus minta kedip, ya Allah tolong kecepatannya standar. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat, karena bahaya. Kalau lambat nanti bisa celaka. Kau tahu sendiri kan, kalau kapan kita napasnya? Ya Allah, saya udah setengah jam lupa napas, sampai sedotong. Jangan kebanyakan, itu karbon dioksida ya Rob, tolong please. Hanya oksigen, aduh liur. Ya Allah, lupa belum minta jantung ya Rob. Sebagian terbesar dari hidup kita tanpa minta diurus oleh Allah, benar? Kalau kita ada masalah ya, dan pasti ada, itu teh bukan masalahnya, itu bukan pada masalahnya. Masalahnya itu adalah kita jadi dekat dengan Allah enggak dengan masalah itu. Karena yang bisa menyelesaikan ya yang menguasai segalanya. Makanya jangan sok pintar, sok tahu, sok pengalaman, sok hebat. Justru Allah sebel sama yang ujub-ujub gini ya. Pengalaman penting, wawasan penting, tapi ya jangan merasa itu yang bisa menjadi penolong kita. Tetap saja penolong kita Allah. Enak sebetulnya kalau kita benar-benar yakin Allah Maha tahu, jadi kita berlindung ke Allah. Nih, ini saudara nanti pulang ke rumah, Allah tahu apa yang akan terjadi di jalan? Yang betul Pak, saya nggak tahu apa yang bakal terjadi di jalan karena saya tidur di masjid ya, tapi tidak tahu juga apa yang bakal terjadi di masjid ini nanti. Tapi Allah tahu. Kenapa kita tidak berlindung ke Allah? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Bulat dengan keyakinan Allah tahu apa yang akan terjadi, Allah yang kuasa menolak bencana yang bakal terjadi, Allah yang kuasa memudahkan segala urusan, Allah yang kuasa melindungi, yakin. Dan Allah tahu kita doa, Allah juga tahu hati kita minta kepadanya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Hudita wa kufita wa bukit, akan ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Enak hadirin. Jadi setiap waktu kita tuh ngegantel aja ke Allah dalam segala hal, karena Allah yang Maha tahu apapun yang baik buruk bagi kita dan kita bisa minta kepadanya. Ustaz, tolong bacakan Ustaz Al-An'am ayat 59. Ini karena sering di Eko 2 banyak pepohonan, saya suka dengan ayat ini ya kan. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahui selain Dia, Allah sendiri. Dan Dia, Allah, mengetahui apapun yang ada di daratan
dan yang ada di lautan, semuanya diketahui Allah. Dan tidak ada satu helai daun pun yang gugur, melainkan Dia, Allah, mengetahuinya pula. Mau daun besar, mau daun sedang dan kecil, semuanya Allah tahu. Sudah tahu kenapa Allah tahu? Karena semuanya ciptaan Allah, semuanya daun milik Allah, semua daun bertasbih kepada Allah, semua daun dihidupkannya juga oleh Allah. Jadi kalau waktunya dia dimatikan daun itu pasti Allah tahu, karena Allah Subhanahu wa taala yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yaumin huwa fisyan. Allah setiap saat dalam kesibukan. Jangan membayangkan manusia sibuk ya, artinya semuanya diurus oleh Allah tanpa bingung, tanpa ruwet, tanpa lelah, tanpa mengharapkan bantuan siapapun. Jadi waktunya daun jatuh ya pasti Allah jatuhkan, dan Allah tahu dari berapa, nggak tahu berapa banyak di hutan belantara, di mana-mana, semuanya bertasbih ke Allah daun itu, dan jatuhnya pun Allah tahu. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak ada satupun yang basah atau yang kering, melainkan seluruhnya tertulis di dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Kalau daun jatuh aja ketahuan, ada catatannya, masa saya nggak ada catatannya ya segede gini? Saudara, pasti ada catatan di Lauh Mahfuz bagi kita. Jadi kalau camping, duduk di rumput, rumput lagi bertasbih, atau gimana ngedudukinnya, ya duduk biasanya. Kalau buang angin sadar aja, kita lagi nganginin yang lagi bertasbih. Makanya para waliullah, para kekasih Allah itu di hutan belantara mah anteng sebab tahu semuanya sedang bertasbih ke Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah semua yang di langit dan di bumi. Ustaz, Al-Luqman ayat 34, Ustaz. Jadi sekarang kalau dimanapun, kapanpun, lihat daun, lihat biji jatuh, apapun, oh, Allah tahu ini. Ya, Allah mau menyebarkan, semoga yang punya produksi nasional geografi itu ya, kemudian beberapa yang suka bikin film di kutub, di laut, di lahar, di belantara, itu semoga Allah beri hidayah. Ya, memang dalam banyaknya waktu di rumah ini agak ngemodal kuota, lihat YouTube, ada yang, maaf ya jangan pikiran kotor, tayangan-tayangan yang tidak berpakaian tetapi nambah iman, yaitu dunia binatang, hadirin ya. Tuh udah ngeres kan dengan yang tanggung jawab, tadi mah gak kepikiran, gara-gara ngomong gitu jadi kepikiran ya. Saya yang salah, astagfirullahaladzim. Jadi kalau lihat film bagaimana Allah mengurus semut ya, bagaimana binatang-binatang, itu takdir Allah, film itu ada. Dan kita tidak usah pergi ke padang pasir untuk lihat binatang di sana. Tidak usah kedinginan di kutub minus 40 derajat untuk lihat beruang kutub. Tidak usah basah untuk melihat bagaimana ikan paus dan binatang-binatang di dasar lautan. Allah sudah mudahkan. Itu benar-benar nikmat sekali menyaksikan kemahahebatan Allah menciptakan makhluk-makhluknya. Ya, mudah-mudahan itu yang bikin film-film itu ya dapat hidayah sehingga jadi amal soleh. Tidak mudah bikin tayangan begitu. Fadhol Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah Allah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim, dan tidak seorang pun dapat mengetahui dengan pasti
apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ya, rahim itu Allah yang menciptakan. Bapak ibu yang nikah tidak pernah tahu rahim, tempat yang aslinya hanya kata rahim saja. Pasti Allah tahu, karena yang mempertemukan sperma dengan sel telur juga Allah, dan yang menentukan jadi anak laki anak perempuan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa? Bapak ibu tidak bisa menggambar anak, malah kalau anaknya sesuai dengan gambar bisa rusak ya. Tidak semua bisa ngegambar. Satu helai rambut pun kita tidak bisa, tidak ngerti malah bagaimana rambut. Bingung. Semuanya Allah yang ciptakan. Satu ayat terakhir, Ar-Ra'd ayat 89. Hujan, ada tayangan di satu tempat sampai dia yakin sekali ini daerah hujan, kecuali azan maghrib. Dia film tuh, bikin film sebelumnya sedang hujan, lalu tunggu pas ini sekarang maghrib, dengar azan, keluar lagi, udah berhenti itu hujan. Allah yang menurunkan, Allah yang menahan. Apa yang akan terjadi besok? Apa rencana besok? Kang, apa rencana besok? Sekolah. Besok kan hari Minggu atau hari apa besok? Hari Ahad maksudnya. Saya lagi berusaha menyebutnya Ahad, bukan 1 minggu tapi 1 pekan ya. Jadi besok rencananya apa? Kuliah. Emang besok masih hidup? Belum tahu ya. Hati-hati lah ya malam ini. Besok secara rencana mau berangkat ke Surabaya, tugas dakwah di sana. Tapi tidak tahu itu. Tadi sudah sih dicolok ya nggak? Maksudnya di apa tuh? Ya dicolok lah. Ini gaya swab colok ya nggak? Tidak tahu itu. Naik pesawat, apa yang akan terjadi, tidak tahu juga pesawat ini bakal nyampe atau tidak. Tidak tahu, tidak ada kepastian. Benar? Di sana mau ada jadwal, tapi detailnya nggak tahu. Tapi Allah tahu. Makanya berlindung aja terus ke Allah supaya dipindahkan takdirmu. Yang mau musibah kalau kita doa diganti oleh Allah, pemilik takdir, dari satu takdir ke takdir lain. Karena Allah udah janji doa itu bisa mengubah takdir. Allah yang mengubah dari satu takdir ke takdir lain, hadiah bagi yang doa kepadanya. Itulah pentingnya kita taat supaya Allah yang Maha Tahu memberikan ketetapan-ketetapan terbaik. Terakhir hadirin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. Allah mengetahui apa yang dikandung oleh perempuan dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah. Semuanya ini sempurna dalam ilmu Allah ya. Hanya bagi kita seperti ada yang kurang, ada yang nambah, padahal Allah tidak ada yang kurang dan tidak ada yang salah di dalam penciptaan. Jadi tidak ada yang cacat. Itu kok lahir tidak ada kakinya, memang Allah merencanakan begitu dengan ilmunya, dengan kemahaadilannya, dengan kemaha kasih sayangan. Ada perhitungannya ya di sisi Allah yang maha adil. Jadi sepertinya cacat menurut manusia, tapi tidak ada penciptaan Allah yang salah perhitungan dan cacat. Subhanallah, tidak mungkin Allah salah ya, maha suci Allah. Dan segala sesuatu pada sisinya ada ukurannya. Yang mengetahui yang gaib dan yang nampak, dialah Allah yang maha besar lagi maha tinggi. Ar-Ra'd ayat 89. Jadi kalau ingin punya anak harus minta ke Allah. Ingin sehat, hanya Allah lah penguasanya. Hadirin sekalian, jangan merasa sendiri. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Ini ada santri kita yang sudah lulus, matanya minusnya tebal sekali,
Tapi anak ini baik, ya yang saya tahu demikian. Khidmat, alhamdulillah, tiba-tiba ada yang mendatangkan rezeki biaya untuk operasi. Alhamdulillah, matanya bisa lagi melihat tanpa kacamata yang sangat tebal. Lalu berkhidmat, mengajarkan Quran di Surabaya. Tapi hari ini masuk rumah sakit di Jakarta karena ada satu penyakit. Ya Allah ya.